Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya, sesuai ada requestan yang minta ngebahas Jombingo lagi. Jadi kayaknya gue bakal ngikutin update-update terbaru dari Jombingo. Dan saat ini ya gue bikin video tuh lagi ada masalah soal penarikannya yang udah mulai mampet. Nah itu sebenarnya udah jadi ciri aplikasi skema Ponzi. Dan hal ini tuh terjadi setelah Pak Roy Sakti tuh mengunggah videonya ya. Aplikasi Ponzi centang biru ya, pokoknya di videonya beliau dia mengupas seperti itu. Dan di video gue sebelumnya memang gue tidak mengatakan Ponzi, tidak mengatakan ini, tapi ya terlalu banyak red flag ya, sampai akhirnya di YouTube gue juga di spam komen sama orang-orang pemain Jombingo. Gue nggak tahu apakah mereka satu orang tapi punya banyak akun gitu ya. Dan teman-teman YouTuber gue yang lain juga sama, diteror spam komen sama orang-orang ini banyak banget. Ada yang komennya lebih lebih umum gitu ya, membela aplikasinya gini. Ada yang ampe yang ngatain gue juga ada gitu. Terus ada juga yang tanpa mengundang orang bisa kok dapat untung ya, nggak mungkin lah ya. Jadi komentar-komentar itu ya sebenarnya udah ciri kayak spam komen rame-rame tuh ya. Sebenarnya waktu itu gue udah diskusi juga sama teman-teman YouTuber gue tuh, ya ada indikasi ke sana gitu, red flagnya udah banyak banget. Walaupun mereka punya NIB dan beberapa ada izinnya, tapi izinnya itu resikonya rendah gitu ya. Jadi gampang ya, untuk resiko-resiko tinggi mereka justru nggak punya izinnya. Ya itu jadi pertanyaan juga di video gue sebelumnya. Terus gitu ya, dari CEO Asia Pasifik atau apa sih lah pokoknya itulah namanya, si Bapak Martin ini gitu kan, akhirnya bikin klarifikasi ya di media. Tapi anehnya klarifikasinya itu nggak disebar di YouTube, terus kalau nggak salah ada Instagram, di Twitter ataupun di website resminya Jombingo. Jadi kayak dia nge-share itu doang di grup-grup Telegram atau WA membernya. Aneh banget gak sih? Padahal ya IG-nya centang biru, tapi kok nggak diposting di sana. Punya YouTube, tapi juga nggak diposting di sana. Kan harusnya ini kan informasi penting yang harusnya semua orang tuh harus ketahuin gitu ya. Tapi kalau cuma diem-diem terus cuma di beberapa grup, ya udahlah ya. Ini gerilya tertutup sih kayaknya. Dan seperti kalian lihat di sini gitu ya. Jadi ini ada kesimpulan bahwasanya si Bapak Martin James ini sebagai Presiden of Jombingo ya Asia Pasifik kalau nggak salah, karena nggak penting juga. Dan gue yakini si atas nama Martin ini pakai cuma nama samaran, aktor bayaran, biasanya kayak gitu. Karena di video sebelumnya gue juga waktu ngebahas Happy Buy ya, ngeliat dia itu mempromosikan aplikasi ataupun website investasi yang lain yang udah kabur dan jelas penipuannya. Bahkan untuk investasi sebelumnya, si atas nama Martin ini, nama samarannya gitu ya, dia investasinya namanya Global Investment Bank. Dan ini juga diliput sama Berita Satu Indonesia, TV yang notabene bukan ece-ece lah ya. Jadi dia dipromosin di sini dan dia memperkenalkan nih, kalau kalian lihat nih. Ntar kita percepat dulu di sini. Nah, ini orangnya ya. Ya. Ini orangnya ya. Dia sudah mempromosikan, masuk berita juga. Dan seperti kalian lihat di sini, namanya itu David Evans PhD. Ada gelarnya juga ya. Di depannya ada dokter. Ya, jadi namanya gonta-ganti. Dan sama seperti Vintage, terus GPT Coin ya, ini tuh cuma aktor-aktor bayaran yang di depan kamera. Di belakang kamera itu mafia yang sesungguhnya, yang menurut gue bakal susah banget untuk dicarinya. Balik lagi untuk klarifikasi yang atas nama Martin James ini, gue jadi penasaran nama orang ini aslinya siapa ya. Penasaran nih, mungkin nanti bakal gerilya. Jadi di video ini dia kayak
menjelaskan lah kalau dia tidak ikut investasi sebelumnya yang scam. Terus ada lawyernya juga, ya. Tapi anehnya gini ya, yang lain ini pakai masker, dia doang yang nggak pakai masker. Why? Kalau jadi narsum di depan kayaknya sekarang udah nggak perlu pakai masker deh. Kenapa pakai masker gitu kan? Jadi aneh. Terus di sini ada kesimpulan yang beberapa memang kayak satu nih. Belajar bangkit dari kesalahan, tidak membenarkan serangan jahat demi ketenaran, kekayaan, dan keuntungan. 2. Urusan hukum, melindungi hak-hak utama kepentingan agar kami pengguna. 3. Ada perusahaan menyiapkan landasan untuk kayak gitulah pokoknya. Gue harus baca ya secara tegas. Yang ketiga lagi ya. Seterusnya di bagian bawah ini, investor pengusaha telah lama berpengalaman, Mr. Martin W. James gitu ya, diundang konferensi. Terus di sini si Martin ini menyangkal pernah mengikuti organisasi penipuan, menyangkal. Ya iya memang namanya kan bukan itu David, tapi orangnya sama gitu kan. Tapi kenapa dia yang klarifikasi doang ya? Terus di sini pokoknya intinya dia itu diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara artinya bisa kembali lagi atau enggak gitu ya. Tapi kenapa diberhentikan kalau misalkan dia tidak bersalah atau tidak benar berita yang beredar, ya kan? Tapi kalau dari sini kan udah lihat Jomingo kayak ngambil aktor dibayar, yaudah deh udah ketahuan lu, besok gue ganti lagi deh, besok gue cari lagi siapa lu punya kenalan yang bisa ya mirip-mirip kayak lo, agak ya tua-tua ngebosi gitu kan ya, nanti bisa jadi aktor lagi ya. Jadi intinya mau centang biru diliput TV, terus juga muncul bule-bule tapi izinnya masih aneh di Indonesia dan sistemnya nggak logik, ya udahlah segera tinggalkan. Kecuali kalian seneng yang namanya ngundang-ngundang orang dengan skema Ponzi money game. Dari grup Facebooknya Jombingo Indonesia nih ya. Jadi di 10 jam yang lalu pada saat gue bikin video ada yang komen. Lain juga akhirnya thanks Jombingo ya. Nih ya buktinya mereka bisa penarikan. Tapi kalau kita lihat komennya, alhamdulillah aku juga kak nih narik ke rekening, ada potongannya lagi punya cair, mumpung bisa narik guys, mau menyusul dah ya. Oke, tapi kalau dilihat-lihat lagi gitu ya, gak semuanya bisa penarikan. Ada yang bisa penarikan, ada yang gak bisa. Ya aneh sekali ya, kenapa member-membernya ini dipersulit untuk penarikan, padahal sebenarnya ya itu haknya membernya untuk penarikan. Kalau dari situ saja dipersulit, menurut gue ini sudah ya penipuan lah ya, udah mulai taktiknya, dan buat orang awam wajib hati-hati. Terus ini juga ada 10 menit yang lalu kemarin ajuin penarikan 610k 10.000. Apakah hari ini bisa cair? Mari tengok setelah bangun tidur. Seminggu menunggu, udah scam bro, capek, udah buka tutup aplikasi, cuma bikin mager aja dan bla bla bla. Terus ini gimana, udah berhasil penarikan dipersulit terus ya sama pihak Jombingo ya. Jadi aneh, sangat-sangat aneh, bin ajaib sih ya. Ketika kalian berinvestasi tapi diperlama, terus kalian juga nggak bisa ngadu sama pihak pemerintah Indonesia ini, gimana nih cara contoh lah kayak kalian misalkan pengguna bank BCI gitu kan, tiba-tiba penarikan itu pasti bakal rame dan BCI akan menindak ya kan, akan melakukan tindakan, atau pemerintah juga ya. Ini kan duit kalian, hak kalian, kok dipersulit gitu. Terus lucunya lagi kemarin ya ada program 618 info update khusus tim pemasaran Mr. Siregar ya. Di sini Yamaha Fazio khusus motor custom limited sale 6.750.000 rupiah. Terus ada lagi nih Honda. Ini Honda ya? Honda apa nih aktif? Gue gak tahu nih Honda apa. Gue taunya gue kira ini ya Suzuki. Honda apa ini? 150 jadi 9 juta. Ujung-ujungnya ya biasanya kalau skema Ponzi gitu ya, dia akan mengadakan
sale besar-besaran atau komisi gila-gilaan, bonus gila-gilaan, supaya ketika mereka tutup ya duitnya makin banyak cuannya gitu ya. Jadi kayak misalkan kalian top up 100.000, nanti bonusnya kalian bisa dapat 100.000 lagi gitu. Jadi komisi ataupun bonusnya tuh tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu udah ciri-ciri tanda mau scam. Terus ini juga harga motor yang nggak masuk akal, dealernya kemana gue nggak tahu, apakah ini memang khusus karena membernya bekerja keras gitu ya, mengundang banyak orang, terus tapi nggak masuk akal lah ya harga segitu, yang ada duitnya dicolong gitu ya, dibawa kabur udah pasti. Terus di sini juga dari website jombingoid.com, lucunya di sini video YouTube-nya hilang dong. Di private ya. Kenapa nih ya? Kenapa nih? Udah malu kali ya, udah malu mungkin. Tapi kalau dicek untuk YouTube-nya Jombingo masih ada nih ya. Kalian bisa lihat nih video-videonya mereka, Zoom. Mereka cukup berani sih ngeluarin duit untuk promosi ke TV, terus ngundang beberapa orang, terus juga punya kantor, buka cabang. Wih, terus masuk-masuk ke TikTok juga beberapa kali gue lihat nih ya, launching kayak gini ya. Pembangunan kantor. Ya kalian bisa lihat. Terus di Instagramnya juga centang biru, tapi nggak menjamin selamanya centang biru itu aman ya. Kalian bisa lihat. Tapi di sini dia nggak ngeposting klarifikasi si Martin Jamesnya itu kenapa gitu ya. Karena kan ini peduli karena ini kan penting gitu ya. Tapi ya cuma begini-begini aja ya. Jadi kalian wajib hati-hati sih ya. Sesuatu investasi yang menjanjikan keuntungan yang terlalu too good to be true ya, nggak akan semudah itu kok dapetin duitnya ya. Jadi kalian wajib hati-hati. Dan gue bakal terus pantau si Jombingo ini seperti apa ke depannya. Mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.